Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Kali ini kita bawakan berkisah tentang 3 bersaudara yang diminta menikah bersamaan demi adat dan penghematan biaya. Masalah muncul saat satu calon pengantin justru dijodohkan dengan orang lain. Waktu pun makin sempit dan rencana pernikahan pun terancam gagal. Penasaran dengan kelanjutan film yang satu ini? Kita langsung aja ke filmnya. Film ini diawali saat acara wisuda Fadli yang sangat dibangga-banggakan orang tuanya karena dia lulus dengan waktu yang cepat. Tiba-tiba ada Rifa dan orang tuanya gabung dengan mereka dan Rifa Fadli pun foto bersama. Jadi lanjut S2 di Jogja. Sebelum Rifa pulang, dia memberikan fotonya kepada Fadli karena takut Fadli akan kangen. Akhirnya mereka pun pamitan dan mereka pun berpisah. Rifa kelihatan sedih berpisah dengan Fadli. Tante sama Om juga sehat-sehat lah. Ya. 3 tahun kemudian Fadli merayakan atas dibukanya studionya dengan pacarnya yaitu Nisa, Kifli, dan Ahmad. Dia bilang kalau mereka harus makan malam bareng dengan orang tuanya. Dan kalau lupa nah, aman. Jangan lupa sebentar malam makan di rumah sama bapak sama mama nah. Dan saat di dalam studio itu, ada teman-teman Fadli yang sedang membereskan kabel dan alat musik. Tiba-tiba ada bapak yang punya tempat itu datang dan memberikan selamat kepada Fadli. Dia menyuruh Fadli cepat-cepat melamar Nisa sebelum terlambat. Cewek cantik. Sudah jangan lama-lama. Doakan saja Pak. Dan saat di malam hari, Fadli yang lagi kumpul dengan temannya cerita kalau dia ingin melamar Nisa. Fadli cerita kalau tadi di rumahnya Fadli, Kifli dan Ahmad dikagetkan sama bapaknya yang menyuruh menikah kembar supaya biayanya tidak banyak. Karena Kifli juga mau melamar pacarnya yaitu Kerin, jadi Ahmad harus melamar Asa dan Fadli harus melamar Nisa bulan ini dan harus segera menikah juga. Mereka semua kaget karena rencananya sangatlah mendadak. Harusnya cukup untuk uang pandai kalian. Sekalian aja kalian bertiga menikah kembar. Orang tua berkewajiban menikahkan anaknya. Tidak bisakah kita masing-masing begitu? Keesokan harinya Kifli langsung mengurus berbagai vendor untuk acara lamarannya itu. Tiba-tiba pacarnya Kifli yaitu Kerin datang dan membawakan minuman untuk Kifli. Kerin bilang kalau dia gak jadi penempatan di Bali dan penempatannya di Makassar. Dan ini membuat Kifli senang karena mereka tidak jadi LDR. Aku udah jadi penempatan di Bali. Di Makassar. Di Makassar. Serius Ki? Yes. Sid pun beralih, Ahmad mendapatnya dari Asa kalau katanya orang tuanya setuju. Dia dilamar minggu depan. Sid pun berganti ke Fadli. Dia bertanya sama Nisa soal lamarannya itu. Dan katanya orang tua Nisa setuju-setuju aja. Tapi wajah Nisa seperti ada yang dia sembunyikan dan dia pun berbohong. Sudah ada kabar dari bapak dan mama soal nikah kembar. Alhamdulillah. Mama harus tahu ini. Hari untuk melamar Kerin pun tiba dan mereka bersiap untuk pergi ke Solo. Mereka akhirnya berangkat dan tiba di Solo dengan selamat. Mereka disambut bahagia oleh keluarga Kerin. Bisa bahasa Indonesia saja, kita tidak mengerti. Acara lamaran pun dimulai dan keluarga Kerin tidaklah masalah soal pernikahan kembar ini. Anak kita nikahkan sekaligus bersama-sama. Yang penting itu kan akadnya, Pak. Iya. Simon beralih di rumah Nisa. Ternyata orang tua dan keluarga Nisa seperti meremehkan soal uang panai karena cuma 50 juta dan pekerjaan Fadli yang hanya anak band. Nisa sedih mendengarnya dan takut gak bisa nikah dengan Fadli. Ibu Nisa mengerti perasaan Nisa dan dia hanya bisa memeluk Nisa. Karena kita dijodohkan, begitu? Justru itu pentingnya mempanai. Iya. Biarkan anak tak memilih calon suaminya sendiri. Beberapa hari kemudian, akhirnya orang tua Kifli dan Kifli sampai di rumah. Mereka pun akhirnya tenang karena acara lamaran Kifli berjalan lancar. Kau harus fokus pada acara pernikahan. Dan esok harinya, Fadli nongkrong dengan Nisa. Dan Nisa seperti sudah tidak mood gitu. Fadli bertanya soal tanggal baik yang akan melamar Nisa. Dan Nisa pun hanya terdiam. Fadli merasa ada yang tidak beres dengan hal ini. Ada tanggal baik yang sudah ditentukan untuk saya dan keluarga datang mempetua ada. Simon beralih saat Rifa sedang belanja cincin di sebuah toko perhiasan dengan mamanya itu. Dari kejauhan, Rifa melihat Fadli dan Nisa di sebuah kafe. Enggak, Mak. Ini
Saat Fadli mau pulang, motornya mogok dan mereka sedikit cekcok soal mogoknya motor Fadli. Memangnya saya mau motorku mogok? Dan saat di studionya, Fadli kepikiran dan dia galau soal sikap Nisa yang berubah. Fadli cerita kepada temannya kalau masalah sepele akan menjadi masalah besar karena mereka akan menikah. Tapi kayaknya karena hubungan saya dan Nisa sudah semakin serius. Itu pentingnya komunikasi. Sore hari Fadli pun pulang dan ibunya mengajak mengobrol Fadli. Mereka bertanya soal hubungannya dengan Nisa dan menyuruh Fadli menyusul Nisa ke rumah orang tuanya yang di kampung. Nisa baru balik ke Sengkang. Dia mau bicara lagi sama orang tuanya. Seharusnya kau susul Nisa. Esok harinya, akhirnya Fadli tiba di Sengang, tapi dia masih berteduh karena hujan deras. Sin pun beralih di rumah Nisa, yang dimana ternyata hari itu Nisa sudah dilamar oleh orang lain dengan uang panai yang lebih besar. Tak lama kemudian Fadli tiba dan bertanya ke orang-orang, dan dia mendapat kabar kalau baru saja ada acara lamaran. Ada acara apa ini? Uang panainya 500 juta. Malam harinya Fadli pulang dan bapaknya marah-marah karena merasa ditipu sama Nisa. Bapaknya memaksa menyuruh Fadli segera mencari pengganti Nisa supaya tetap bisa nikah bersamaan. Kau harus tetap ikut nikah kembar. Bapak nggak mau tahu, pokoknya cari. Fadli kesal dan memilih pergi, sedangkan Ahmad dan Kifli di sini kebingungan. Fadli pun pergi ke studio dan dia mengutarakan emosinya lewat drum. Tiba-tiba Asa datang menemui Ahmad. Asa pamitan kalau dia mau pulang ke Jakarta dan siapin lamaran. Itu saya ke Jakarta dulu, nah. Kan mau siapkan lamaran tuh. Sesaat di malam hari mereka makan malam bersama dan bapaknya mengingatkan Fadli untuk mencari pengganti Nisa. Semua keluarga besar kita sudah tahu kalian akan menikah bersama. Tiba-tiba Nisa menelpon Fadli dan dia pun mengajak Fadli untuk kawin lari. Bapaknya Fadli mendengar dan melarang Fadli berhubungan dengan Nisa lagi karena harga diri. Astagfirullahaladzim, kawin lari. Ini soal harga diri. Sin pun kembali lagi di studio. Fadli ketahuan main aplikasi pencari jodoh sama temannya dan menyemangati Fadli untuk ketemuan sama salah satu cewek. Tenang kawan, saya paham seleramu. Besok harinya Fadli ketemuan dengan cewek yang namanya Dewi. Awalnya mereka kenalan biasa, tapi ternyata Dewi adalah tulang punggung keluarganya. Saya yatim piatu, tinggal sama adik saja. Dan beberapa hari kemudian Fadli ketemuan lagi sama cewek, tapi yang kali ini benar-benar di luar ekspektasi, yaitu Niken yang difoto masih muda, ternyata sudah ibu-ibu. Mereka pun minum di pinggir pantai, dan karena mereka emang beda umur, jadi obrolan mereka tidaklah nyambung. Saya juga kerja di bidang musik loh. Oh iya, Beda ya sama yang difoto. Fadli pun akhirnya balik ke studio, dan dia gak mau main aplikasi itu lagi, karena cewek-ceweknya selalu zong. mau lagi saya main aplikasi itu dah. Tiba-tiba ibunya Fadli datang dengan anak SMA bernama Alisa, yang katanya anak temannya yang mau dikenalkan ke Fadli. Fadli pun merasa gak cocok, karena Alisa masih di sekolah, dan umur mereka sangatlah jauh. Fadli pun menghindar, dan dia pura-pura menerima telepon. Ngobrol toh. Biasanya ndak begitu, ini lagi sibuk saja. Di malam hari saat mereka makan malam bareng, Fadli ditanyakan oleh ibunya soal Alisa, tapi Fadli gak mau karena dia juga bukan tipenya Fadli. Belum serak, Pak. Bilang saja kalau tidak suka. Saya sudah bilang. Dan setelah makan-makan, ibunya memilih baju untuk dipakai acara lamaran besok ke rumah Asa di Jakarta. Ini kuning gading bapak, kuning gading gajah. Yang mana kira-kira ibu pakai untuk ke Jakarta? Sin pun beralih di kamarnya Fadli. Ahmad mengajak Fadli untuk ikut ke Jakarta karena Asa punya sepupu orang Aceh yang akan dikenalkan ke Fadli. Ada sepupunya saya datang dari Aceh. Bisa dikenalkan sama aku? Dan esok harinya mereka pun langsung terbang ke Jakarta, dan acara lamaran Ahmad dan Asa berjalan lancar. Fadli pun mencari sepupunya Asa yang orang Aceh, tapi dia belum datang juga. Tak lama kemudian dia datang dan membuat semua orang terpesona dengan kecantikannya itu. Dia pun masuk dan bersalaman dengan orang tuanya Asa. Dia bilang kalau dia akan segera menyusul Asa karena dia sudah ta'aruf. Fadli pun langsung potek nih mendengarnya, karena sudah tak ada harapan lagi untuknya. Ini aku lagi taruh. Fadli yang katanya mau kenalan ya? Beberapa hari kemudian Fadli pun pergi ke mall. Dia melihat-lihat alat-alat musik yang dia impikan itu. Awalnya Fadli melihat poster di depan toko buku, dan ternyata ada Rifa di sana yang sedang belanja buku. Fadli pun melihat-lihat untuk menyapa Rifa, karena mereka sudah lama tidak ketemu.
Fadli pun memberanikan diri untuk masuk dan mengintip Rifa, sampai akhirnya Rifa yang ketemu duluan ke Fadli, dan dia pun menyapa Fadli. Mereka pun saling sapa, dan Rifa bertanya kemana istrinya Fadli. Fadli bilang kalau dia belum laku, dan itu Rifa pun begitu. Tanyaanmu basa-basi sekali. Mana istri tak? Nah dia so, belum laku sama. Dan saat di malam hari di studio, temannya memperkenalkan cewek lagi kepada Fadli. Tapi saat Fadli ketemuan, ternyata cewek ini tukang ketut dan membuat Fadli ilfil. Oh, Ire. Sepulang dari kafe, Fadli pun nggak mau lagi dikenalkan sama cewek. Tiba-tiba ada telepon dari Nisa. Temannya Fadli menanyakan Rifa yang dikira mantannya Fadli. Fadli ternyata insecure, mau deketin Rifa karena takut gak diterima sama keluarganya, karena keluarganya sangatlah kaya raya. Temannya menyuruh Fadli untuk mencoba dulu, dan tak lama kemudian Pak Malik datang dan juga menyuruh Fadli untuk mencoba. Tidak sudi punya menantu seperti saya. Berhasil, sama gagal. Betul itu kata Mire. Adalah ilmu memahami diri sendiri. Dan saat di malam hari, Fadli mendengar percakapan orang tuanya yang mengeluh karena Fadli belum menemukan jodohnya. Bapaknya tetap tidak mau pernikahan ditunda karena dia sudah menyebarkan informasi tentang pernikahan kembar itu. Mendengar itu, Fadli pun bergerak memberanikan diri ngecat Rifa, tapi masih belum dikirim. Luka bisa disembuhkan kalau dipaksa. Mau taruh di mana muka bapak nih? Dan keesokan harinya bapaknya menanyakan soal jodohnya Fadli. Fadli bilang kalau dia tidak mau salah pasangan. Sampai akhirnya bapaknya Fadli bilang dia punya kenalan lagi, yaitu anak temannya. Fadli pun diberitahu fotonya dan dia terlihat masih muda. Jadi saya tidak mau salah pilih pasangan. Betul nak. Sin pun beralih, Fadli pergi ke studio dan cerita kalau lagi-lagi dia mau dikenalkan sama anak temannya bapaknya itu. Malas kak. Kasih jodoh terus. Tiba-tiba ada kakaknya Nisa yang datang marah-marah sambil mengancam Fadli jika Fadli masih terus mendekati Nisa. Kenapa kau masih hubungi Nisa? Hancurkan tempatmu. Keesokan harinya Fadli dan ibunya pergi ke rumah Tante Ina, dan Sri yaitu anaknya keluar membawakan minum. Fadli kaget karena Sri ini ternyata sangatlah tua. Ternyata yang difoto kemarin itu foto 10 tahun yang lalu, dan mau tidak mau Fadli harus kenalan. Fadli. Sri, dia memang sedikit pemalu anaknya. Dan di malam hari saat Fadli dan mamanya pulang, Ahmad dan Kifli sedang sibuk ngurus undangan. Fadli bilang kalau perjodohan tadi gagal karena mereka tidaklah seumuran. Fadli marah karena Kifli keburu mau priwet dan membuat Kifli merasa paling salah. Kau mau priwet? Silakan Moko. Saya sudah mau nurutin maunya bapak. Ma, saya diam dari tadi kasihan. Di kamar Fadli, Ahmad ditelepon sama Asa. Dia ditanya kapan mau sebar undangan karena waktunya sudah sempit. Fadli pun akhirnya berani ngecat Rifa. Tiba-tiba Nisa menelpon dan dia bilang kalau dia sudah sangat kangen sama Fadli dan dia tidak bisa ada di posisi ini. Ketemu mikir dulu dah buat ngobrol. Cerita di sini saja. Dan esok malamnya Fadli ketemuan dengan Nisa. Nisa bilang dia dipaksa bertunangan dengan orang lain oleh orang tuanya. Nisa minta Fadli untuk membawa Nisa pergi dan kawin lari. Tapi Fadli menolak karena akan ada dua keluarga yang berantem jika mereka kabur. Tapi kondisi kayak begini saja tidak mau memperjuangkan cinta tak. Kita bilang cinta. Banyak keluarga akan bertikai kalau kita lakukan itu. Sin pun beralih di taman. Pak Malik mengambil Fadli yang sedang melamun sendirian. Pak Malik menyemangati Fadli supaya tidak menyerah dan tidak terlambat mengambil hikmah dari ini semua. Melainkan tanggung jawab atas pilihan yang kita ambil. Dan saat di rumah Rifa, saat dia lagi bersantai, dia meminta ditemani oleh bibinya karena dia bosan. Mereka melihat video viral bersama dan ketawa bareng. Anak perempuan satu-satunya. Sin pun beralih di kampus. Asa lagi-lagi menelpon Ahmad dan menanyakan kapan undangannya disebar, karena katanya orang tuanya tanya terus. Ahmad pun menyuruh Asa untuk bersabar. Sabar sayang. Kak Fadli ketemu sama calon penggantinya. Dan di rumahnya Ahmad, Kifli bertanya lagi kapan mereka harus sabar, karena mereka takut gagal nikah jika Fadli belum juga menemukan jodohnya. Fadli emosi dan mereka pun berantem karena jika satu gagal, maka semua gagal nikah. Kifli dan Ahmad bingung dan mereka mau gak mau harus terus mendukung Fadli. Kalian pikir saya juga ada kepikiran? Gois kok Ahmad. Apa kok? Hah? Jaga mulut. Sin pun di rumah Rifa, mamanya menanyakan kemana dia mau melanjutkan S3. Rifa menolak karena dia tidak mau uang panainya akan semakin naik. Rifa juga gak mau diajak mamanya ketemu teman-temannya karena takut ditanya-tanyai lagi.
kapan menikah, kenapa belum punya pacar. Gak usah ikut kalau begitu. Ya. Sin pun beralih di dermaga. Fadli mulai menghapus semua foto-foto kenangannya dengan Nisa dan meyakinkan kalau jodohnya pasti ada. Dia ditelepon temannya untuk melihat konser dan dia pun langsung berangkat. Tunggu Kana. Dan di rumahnya Ahmad, Kifli bingung cari alasan ketunangan mereka supaya mau bisa bersabar. Cari mie alasan lain dulu. Lagi cetak undangan buat nikah Anda sendiri 3 hari lalu itu. Fadli pun akhirnya pulang tanpa rasa bersalah dan membuat Ahmad dan Kifli merasa aneh. Fadli keluar dengan pakaian bandnya dan pergi untuk konser. Salah waktu Ji ini. Senyuman pakai jaket baru. Dan di malam hari dia pun berangkat ke konser dengan temannya itu. Dan saat dia berhenti di pinggir jalan, Rifa menelpon dan mengajak Fadli ketemu. Fadli pun langsung mutar balik dan bertemu dengan Rifa di sebuah kafe. Tanpa basa-basi, Fadli pun langsung menanyakan apakah Rifa mau dilamar. Tapi tiba-tiba Nisa datang dan salah paham, mengira ini alasan Fadli gak mau diajak kawin lari. Rifa pun melerai mereka dan tiba-tiba kakaknya Nisa datang sambil marah. Rifa langsung pasang badan dan mengaku kalau dia pacarnya Fadli. Fadli meminta maaf kepada Rifa karena selama ini dia selalu jadi pengecut. Saya pacarnya. Kau boleh ganggu saya tapi jangan ganggu pacarku. Fadli sekarang akhirnya jujur dan Rifa mengajak Fadli pulang. Mengaku-ngaku jadi pacarmu. Tidak seperti yang kita bicarakan barusan. Saya tidak ingin mengulang kesalahanku yang dulu. Dan saat di perjalanan pulang mereka banyak mengobrol dan tertawa bersama sambil menikmati perjalanan. Tiba-tiba mobilnya Fadli mati karena bensinnya habis. Rifa gak marah dan justru mau diajak jalan kaki mencari bensin. Ya sudah, dorong ya. Bagus. Jadi bisa jalan lebih lama. Dan saat Fadli pulang, dia mendengar Ahmad dan Kifli dimarahin sama ibunya karena mereka menyalahkan Fadli. Bapaknya juga sedih kalau sampai Fadli gak bisa ikut bahagia di hari pernikahan kembar mereka. Ada yang selalu merasakan pahitnya. Tidak pernah dia merasakan bahagianya selama ini, Ma. Fadli yang mendengar ikut menangis dan bersedih. Dia bilang kalau dia sudah bertemu dengan calonnya yaitu Rifa. Awalnya bapaknya kaget karena takut gak mampu bayar uang pandainya itu. Tapi Fadli tetap bersemangat untuk maju. Rifa, Bapak tidak akan sanggup membayar uang pandai. Insya Allah akan dilancarkan. Fadli cerita juga kepada Pak Malik soal kedekatannya dengan Rifa, walaupun Rifa belum kasih jawaban. Pak Malik menyuruh Fadli sabar, yang penting dia sudah berusaha dan menunggu semesta yang menjawabnya. Sisanya semesta yang bekerja. Keesokan harinya, Kifli dan Ahmad mulai melakukan foto priwet dan mempersiapkan vendor pernikahan. Dan saat Fadli lagi nyantai, Rifa menelpon dan mengajak Fadli untuk ketemu. Tiba-tiba Nisa datang lagi ke Fadli, dan dia bilang kalau dia rela pergi dari rumah untuk memperjuangkan cinta mereka. Fadli pun menjelaskan kalau cinta yang serius bukan hanya tentang mereka berdua, tapi ada orang tua yang cintanya jauh lebih besar dari mereka. Fadli pun menyuruh Nisa untuk pulang. Mau berjuang sama-sama. Kita lanjutkan hidup tak masing-masing. Untuk kebaikan orang yang kita cinta. Fadli mencari Rifa di perpustakaan dan Rifa terlihat sedang baca buku. Awalnya Fadli hanya melihat-lihat buku di sana. Tiba-tiba Rifa cerita kalau dia hobi membaca karena sejak kecil sering disuruh membaca. Fadli pun menanyakan lagi soal lamarannya kemarin, tapi Rifa masih belum bisa menjawabnya. Karena mau jawab ajakan saya yang kemarin. Belum bisa saya jawab pertanyaanmu. Kamu mengajakku menikah atau karena keadaan? Ada di dalam situasi yang runyam seperti ini. Di malam hari, ibu dan bapaknya Fadli meminta maaf kepada Fadli, dan dia pun tetap memaksa Fadli untuk bersama dengan anaknya Tante Ina, yaitu Sri. Mau yang sama anaknya Tante Ina. Dan keesokan harinya Fadli duduk di pinggir pantai dengan Pak Malik. Dia bilang kalau katanya gak enak jadi orang dewasa karena dia gak sanggup menjalani cobaan ini. Fadli pun takut Rifa menolak ajakan nikahnya, dan Pak Malik terus menyemangati Fadli. Kau sendiri yang bilang kau nggak mau jadi pengecut. Ya kalau Allah sudah berkehendak, maka akan terjadi. Beberapa hari kemudian Fadli dan orang tuanya datang ke rumah Rifa untuk meminang Rifa. Ternyata orang tua Rifa menyerahkan semua keputusannya kepada anaknya, yaitu Rifa. Kami sebagai orang tua menyerahkan saja sama anaknya. Sampainya di rumah, Fadli pun meminta maaf kepada orang tuanya kalau gara-gara dia semuanya jadi berantakan. Sampai akhirnya Fadli pun mengikuti permintaan bapaknya dan ibunya itu untuk menerima perjodohan dengan anaknya Tante Ina. Besok kita ke rumahnya Tante Ina, nah.
Pokoknya sekarang kalian fokus sama persiapan pernikahan. Tiba-tiba Rifa menelpon dan bilang kalau dia mau menikah dengan Fadli. Fadli pun sangat senang, begitupun dengan keluarganya itu. Kenapa? Makasih Rifa. Sampai akhirnya tiba di hari H pernikahan besar. Fadli bersanding dengan Rifa, Ahmad dan Asa, Kifli dan Jarin. Rifa menerima Fadli karena Fadli berani datang langsung ke rumah orang tua Rifa. Gak penakut lagi seperti dulu. Kapan punya anak? Semuanya ikut bahagia karena akhirnya pernikahan kembar berjalan dengan lancar. Gimana guys, filmnya keren kan? Perjuangan Fadli bertemu jodohnya tidaklah main-main ya guys. Oke, sampai sini dulu film yang satu ini. Sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya.